Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan keistimewaan yang perlu kita pahami di dalam bulan Ramadan ini, maka para ulama menjelaskan ada 4 amalan yang eksklusif yang memang harus diperhatikan, terutama dijaga agar senantiasa ini tidak disia-siakan atau dilewatkan. Ada 4 amalan yang betul-betul senantiasa dicontohkan oleh Nabi kepada umatnya, maka agar kita senantiasa untuk lebih memperhatikan, untuk intens ya, agar amalan tersebut tidak kita sia-siakan. Di samping Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka ada amalan-amalan sunnah, amalan-amalan eksklusif yang memang itu harus sebaik mungkin bisa kita amalkan. Bahkan sebagian ulama ini sangat ditekankan. Yang pertama, dari 4 amalan yang eksklusif yang betul-betul istimewa, yang pertama adalah yaitu melaksanakan sholat tarawih. Kalau ada istilahnya adalah sholat, yaitu qiyamul lail yang dikerjakan di awal malam ba'da sholat isya. Maka dari keutamaan amalan sholat tarawih ini, sampai-sampai Nabi menjelaskan ini di bulan Ramadan ya. Jadi Nabi menyampaikan hadis ini di bulan Ramadan, bahwa siapapun orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah itu dilaksanakan berjamaah, maka seperti orang yang melaksanakan sholat selama semalam suntuk. Bagaimana dengan ketika dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya lebih besar lagi. Hal ini dijelaskan dalam hadis Imam Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama ma'al imam," barang siapa yang dia ini berdiri, qama yaqumu qiyam atau qiyamul lail. Jadi kata-kata qama yaqumu ya, itu adalah berdiri, artinya melaksanakan sholat malam. Dan itu ma'al imam, dikerjakan bersama imam, artinya berjamaah, hatta yansharif, sampai imam yansharifah, sampai imam selesai melaksanakan sholat tarawih tersebut atau sholat qiyamul lail tersebut, maka dikatakan oleh Nabi, kutiba qiyamul laila atau kutiba lahu qiyamul laila, maka dicatat baginya seakan-akan dia melaksanakan ibadah selama semalam suntuk ya, jadi 1 malam penuh. Itu pahala yang dia dapatkan. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat malam berjamaah ini dilaksanakan di bulan Ramadan, dalam istilahnya tarawih, maka pahalanya besar. Pahalanya besar. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim ditambah keutamaan. Di samping dia mendapatkan keutamaan seperti pahala orang yang melaksanakan sholat selama semalam suntuk, dia juga akan diampuni dosa-dosanya. Dia diampuni dosa-dosanya kalau itu dikerjakan dengan betul-betul iman dasarnya, motivasinya. Dan yang kedua, yaitu tujuannya adalah untuk hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa man qama, barang siapa yang dia berdiri atau melaksanakan sholat atau qiyam pada malam hari dengan landasan iman, imanan wa ihtisaban. Iman, dasarnya iman. Jadi kalau orang ibadah itu memang harus memiliki keimanan. Kalau dia tidak memiliki keimanan, nggak bisa. Ibadah apa saja kalau tidak punya dasar iman tauhid yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yanfa'uhum imanuhum. Jadi tidak bermanfaat iman-iman mereka ya, meskipun mereka berbuat amal-amal kebajikan, berbuat amal soleh, kalau imannya nggak benar maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini dasar yang paling utama atau fondasi utama adalah dasarnya iman. Jadi ibadahnya orang-orang kafir ini sia-sia. Wa ma du'al kafirina illa fi dhalal. Ya, dijelaskan di dalam juga surat Ar-Ra'd ayat 14. Jadi doanya ataupun ibadahnya orang-orang kafir ini sia-sia. Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orang kafir ini tidak memiliki keimanan. Artinya tidak memiliki tauhid, tidak mentauhidkan Allah, tidak mengakui adanya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir atau penutup para nabi, dan juga tidak meyakini kebenaran Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dasarnya ketika orang sholat harus pakai iman. Selain adanya keimanan, maka yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melaksanakan ibadah sholat, kalau tujuannya bukan karena Allah atau karena tujuan-tujuan yang lain, ya, seandainya sholat dia hanya sungkan atau hanya sekedar dia untuk menghilangkan atau menggugurkan yang sunnah, atau dia sholat memang itu musiman, dikerjakan hanya setiap pekan atau setiap tahun sekali, dan itu pun ya tidak bertahan lama. Biasanya kalau orang-orang yang ibadah sholat malam atau qiyamul lail atau tarawih di bulan Ramadan ini, yang mereka melaksanakan sholat tarawih, itu kalau memang tidak punya hati yang betul-betul tulus ikhlas, ibadah yang dikerjakan pasti tidak akan bisa bertahan lama, tidak bisa berlangsung lama. Banyak terjadi di masjid-masjid ataupun di mushola, kalau kita perhatikan, maka hari pertama, hari kedua banyak penuh, masjid mushola penuh banyak, ya. Tapi selanjutnya selang beberapa hari, ya, berjalan seminggu atau sepekan, 10 hari sampai 15 hari ini, nah, ini semakin bertambah atau semakin berkurang. Rata-rata berkurang, rata-rata yang rata-rata berkurang. Itu jamaahnya seperti itu. Kenapa? Karena memang melaksanakan qiyamul lail atau tarawih itu sendiri, itu hanya orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk bisa menjalankan adalah mereka yang betul-betul tulus ikhlas hatinya, hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang orang melaksanakan sholat tarawih ini bisa bertahan, bisa terus menerus istiqomah sampai 1 bulan penuh. Itu bisa dikerjakan dengan benar, baik, tanpa ada kendala apapun. Ini memang kebiasaan dia sehari-harinya, rutinitas menjalankan qiyamul lail, menjalankan sholat tahajud, ya, meskipun tidak sebagaimana yang dilaksanakan di bulan Ramadan, hanya mungkin 2 rakaat, witir 1 rakaat, ya. Nah itu, jadi ringan. Makanya di bulan Ramadan ini memang orang itu digembleng untuk menjalankan sholat tarawih. Rata-rata 11 rakaat, maksimal 2-3 yang pada umumnya di tengah masyarakat, ya. Meskipun pada dasarnya sholat tarawih itu nggak ada batasannya, mau berapapun silakan, karena punya sunnah, ya. Tapi kita bisa mengambil keutamaan. Amalan-amalan eksklusif, amalan-amalan istimewa adalah yang pertama adalah sholat tarawih itu sendiri, yang dimana sholat tarawih ini kalau memang 2 dasar ini ada dalam diri seseorang, maka akan diampuni dosa-dosanya. Selain dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menjalankan sholat selama semalam suntuk, plus ditambah bonus sama Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini luar biasa, ini khusus, ya. Saya katakan ini kan eksklusif, hanya di bulan Ramadan. Yang mereka menjalankan sholat qiyamul lail, sholat malam secara berjamaah di awal malam ba'da sholat isya, makanya istilahnya tarawih, ya. Itu istirahat sebentar setiap dapat salam gitu. Nah, jadi para jamaah, Bapak Ibu, para shaimun dan shaimat rahiman dan rahimakumullah taala, bahwasanya sholat tarawih ini memang hanya mampu dikerjakan bagi orang-orang yang memang mereka menjaga hatinya. Jadi kalau orang yang melaksanakan ibadah apapun, kalau dia tidak punya dasar iman yang kuat, iman yang benar, kemudian dibarengi dengan ketulusan, keikhlasan, hanya mencari ridha Allah, tidak berlangsung lama.
tidak berlangsung lama, pasti sebentar. Kenapa? Karena Imam Malik sendiri mengatakan, guru Imam Syafi'i, ya, setiap amalan itu kalau dia ini betul-betul tidak ikhlas, maka dia tidak akan bisa langgeng, tidak bisa kekal. Ya, jadi kullu amalin itu biduni ikhlasin, biduni ya biradil ta'ala, tidak mencari ridha Allah, tidak ikhlas, maka amalan tadi akan apa? Layak pokok, tidak akan bisa bertahan lama, tidak bisa langgeng, pasti akan nanti putus di jalan. Apapun, amalan apapun itu, ya. Selain juga sholat tarawih, baik itu puasa ataupun baik itu sedekah, baik itu mencari ilmu atau yang lain, itu kalau nggak ikhlas itu nggak bertahan lama. Meskipun mereka-mereka yang hijrah untuk kembali kepada agama Allah, ya, meninggalkan komunitas tempat amalan perbuatan yang buruk, yang jelek, menuju komunitas ataupun juga kumpulan teman-teman ataupun ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang lebih baik, itu kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan tidak akan pernah berlangsung lama. Makanya itulah yang disampaikan oleh para ulama. Nah, itu amalan-amalan yang eksklusif. Nah, adapun aturan-aturan yang diperhatikan dalam sholat tarawih itu pun itu harus dijaga, tumakninahnya, khusyuknya, gitu. Kemudian syarat-syarat rukunnya, terutama sunnah-sunnahnya ketika sholat berjamaah. Nah, kalau seandainya tumakninahnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian khusyuknya tidak dijaga, ya dia tidak akan mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang sholat selama semalam suntuk pahalanya, dan juga tidak akan mendapatkan keutamaan apa? Diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Kalau kita lihat mungkin sebagian kaum muslimin ini ketika menjalankan sholat dia menghilangkan kekhusyuan dan tumakninahnya. Padahal kalau kita perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 238, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat tersebut, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat kalian atau sholat 5 waktu. Terutama jagalah sholat wusta, ya. Sebagian para ahli tafsir ini sepakat sholat wusta itu sholat asar, ya. Sholat asar ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis sahih. Jadi sholat wusta adalah maknanya adalah sholat asar. Dan Allah menutup kalimatnya wa qumu lillahi qanitin. Maka hendaknya kalian menghadap Allah itu dengan apa? Qanitin. Dengan tumaknina, dengan khusyuk. Nah, itu perintah Allah. Jadi sholat ini bisa mendapatkan keutamaan atau dinamakan amal yang eksklusif, ya, yang istimewa. Itu tidak sekedar hanya dia ini melaksanakan kewajiban atau perintah tersebut, tapi aturan-aturannya, apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Nabi, itu harus ditaati, dijalankan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Imam Muslim, uskunu fi shalah, maka hendaknya kalian khusyuklah di dalam sholat. Afdalus sholat atwalul qunut. Sholat yang paling utama itu adalah yang dimana ketika dia bisa atwalul qunut, ya. Jadi berdirinya bisa lama, dalam arti berdiri lama itu bisa menghayati, bisa meresapi, bisa juga merasakan nikmatnya sholat tersebut. Jadi kalau orang itu belum bisa merasakan nikmatnya sholat tersebut, kadang-kadang dia ini mungkin masih banyak gangguan-gangguan atau mungkin pikirannya kemana-mana, maka orang yang seperti ini belum bisa mencapai tumakninah, ya, ataupun khusyuk, dalam arti ketika sholatnya itu tidak tenang, cepat-cepat, ya, seperti burung yang mematuk makanan atau ayam mematuk makanan, maka ini jauh daripada keutamaan yang disampaikan oleh Nabi. Ya, makanya ini penting sekali. Meskipun membaca surat itu tidak harus panjang-panjang, ya. Bahkan Nabi sendiri ketika sholat berjamaah, Nabi sendiri mengatakan dalam kaidahnya ketika sholat berjamaah, apa Nabi? Maka hendaknya kalian perhatikan di belakang kalian. Ada orang yang sepuh, ada orang yang tua renta, sakit-sakitan, ada musafir, ya, ada orang sudah umur, ya. Nah itu dilihat kondisi keadaan juga. Karena Nabi sendiri mengatakan dalam hadis Imam Muslim, idza shalla linnas, ya,
jika kalian sholat bersama imam, idza shaladukum bin nasi fal yusalli, ya, atau fal khafif, kalau kalian sholat berjamaah bersama manusia atau menjadi imam, di belakang kalian ada jamaah yang jamaah kalian, yaitu di mana fa'im dhaif, di belakangnya ada yang dhaif yang lemah, wasakim yang sering sakit-sakitan, wal kabir yang tua renta, itu fal khafif, ya, maka ringankanlah. Nah, ini aturan dalam sholat berjamaah. Jadi artinya di situ yang penting ketika kita sholat berjamaah ini bisa menghayati, bisa merasakan nikmatnya sholat. Dan itu harus tahu situasi dan kondisi juga. Tidak harus imamnya membaca panjang. Kalau memang di situ keadaannya itu sudah betul-betul baik, ya, jamaahnya kuat-kuat, sudah terbiasa untuk sholat yang panjang-panjang suratnya, nggak ada masalah. Tapi kalau di situ kondisinya itu masih belum terbiasa, maka jangan sampai terjadi. Kenapa? Akan menimbulkan fitnah nanti. Nah itu, makanya yang dituntut adalah khusyuk dan tumakninah, ya, khusyuk dan tumakninah. Meskipun suratnya pendek-pendek tapi enak didengarkan, bisa dihayati, bisa dipahami. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya orang mendapatkan nikmatnya sholat, khusyuknya sholat itu juga bagian daripada indahnya bacaan Quran. Ya, indahnya bacaan Quran. Makanya Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk golongan kami yang tidak memperindah ketika membaca Al-Qur'an. Zil Qur'ana bi aswatikum, dalam hadis yang lain Imam Tirmizi, maka perindahkanlah suaramu ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi situ memang Nabi menganjurkan ketika membaca Quran itu harus memperindah, memperbagus sesuai dengan tajwidnya, tartil, makhrajnya juga benar. Baik, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang pertama, amalan eksklusif. Harus bagaimana bisa betul-betul menjaga sholat tarawihnya dengan baik, dengan tertib, berjamaah, dan yang paling penting adalah menjaga dengan tumakninah dan khusyuk. Itu yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Yang kedua, amalan yang juga termasuk eksklusif di bulan Ramadan ini yang harus betul-betul kita jaga. Di samping kita menjaga puasa di bulan Ramadan yang wajibnya, maka ada nilai plus juga bagi siapapun mereka yang ketika di bulan Ramadan mereka senantiasa untuk apa? Tadarus atau membaca Al-Quran. Makanya kalau kita perhatikan, sebagian para ulama salaf ini mereka ketika sudah memasuki bulan Ramadan mereka betul-betul mengurangi, bahkan meninggalkan sebagian pekerjaan mereka untuk lebih fokus untuk apa? Membaca atau tadarus Al-Quran. Mereka berlomba-lomba, ya, fastabiqul bil Quran, mereka berlomba-lomba dengan membaca Al-Quran. Atau fastabiqul khairat, ya, khairat di sini adalah bagaimana mereka menggiatkan, menyemangatkan untuk terus membaca Al-Quran. Bahkan nggak tanggung-tanggung, ya. Ini sudah sering masyhur kisah-kisah ini, ya. Imam Syafi'i setiap hari khatam 2 kali, sehingga 1 bulan 60 kali. Kemudian juga kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf, ya, atau Anas bin Malik ini setiap pekan khatam. Kemudian juga Imam Ahmad setiap hari khatam. Dan masih banyak lagi ulama-ulama dulu yang mereka itu fokus, ya, ketika di bulan Ramadan ini memperbanyak baca Al-Quran. Paling tidak itu serendah-rendahnya paling tidak sehari baca Quran meskipun tidak khatam. Tetap baca Quran meskipun tidak khatam. Ini penting sekali. Kenapa? Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis Imam Tirmizi. Ini di luar Ramadan, ya, keutamaan lagi saya katakan. Apalagi di luar Ramadan. Kita nggak bicara keutamaan di dalam bulan Ramadan, tapi Nabi mengatakan keutamaan di luar Ramadan hadis ini. Saya katakan hadis ini di luar Ramadan. Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi walahu al-asru bi amsalihah." Ya, walahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Bahwa siapapun orang yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Mendapatkan apa? Al-hasanah. Dan 1 kebaikan diganjar 10 kebaikan, 10 pahala, bahkan sampai 700. 10 sampai 700. Coba bayangkan. Itu di luar Ramadan.
Jadi kalau seandainya satu huruf itu 10 sampai 700 misalkan, bagaimana di bulan Ramadan? Padahal itu satu huruf loh ya. Rasulullah mengatakan walam aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun mim harfun lam harfun. Saya tidak mengatakan ketika orang mengawali bacaan Quran alif lam mim itu satu huruf atau satu kebaikan, tapi sudah itu 3 kebaikan. Nah, orang yang menyanyiakan tidak punya semangat, tidak punya greget, tidak punya antusias untuk membaca Al-Quran, ini orang yang paling rugi di dunia. Kenapa? Karena dia satu, jauh dari Allah, karena sudah gak dekat dengan Allah. Jadi orang malas baca Quran adalah orang yang jauh dari Allah. Yang kedua, dia memang tidak punya keinginan untuk memperbanyak pahala. Yang ketiga, dia tidak ingin supaya nanti pada hari kiamat Al-Quran ini menjadi syafaat bagi dirinya. Betul? Nah itu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'a li ashabi. Yang kedua, Nabi menjelaskan dalam hadis Imam Muslim, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan menjadi pendamping kamu, pembela kamu, pemberi syafaat kamu, atau sebaliknya akan menghujat, menuntut, menghukum kamu nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Karena kamu tidak pernah memperhatikan, memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini amalan eksklusifnya adalah tadarus. Makanya dasarnya dalam hadis Imam Bukhari, di bulan Ramadan malaikat Jibril ini pernah mendatangi Nabi ini 2 kali dalam 1 tahun. Tujuannya apa? Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW adalah untuk melihat, mendengarkan, menyemak, sekaligus untuk apa? Murojaah Nabi, bacaannya bagaimana, masih hafal atau tidak, tajwidnya, panjang pendeknya. Lalu itu Nabi aja tetap masih dipantau, masih terus diperhatikan oleh malaikat Jibril sebagai gurunya ngaji. Itu Rasulullah SAW. Ya. Kalau Nabi baca cepat-cepat ya langsung diingatkan oleh malaikat Jibril. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 ya, 15 ya. Wala tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Ya. Nabi ketika baca Quran aja cepat-cepat enggak usah kesusu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Jangan kamu menggerak-gerakkan lidahmu wahai Muhammad. Ayat ini khitab langsung kepada Nabi. Karena bentuknya domirnya adalah satu mufrad. La tuharrik bihi lisanaka. Lisanaka, ka itu pada lisanmu wahai Muhammad. Jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu, lisanmu ketika membaca Al-Quran yang bertujuan untuk apa? Menyelesaikan bacaanmu. Supaya kamu tergesa-gesa cepat-cepat, enggak boleh. Makanya diingatkan oleh malaikat Jibril dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Apa? Waratil Qur'ana tartila. Muhammad, baca Al-Quran dengan tartil. Makhrajnya benar, tajwidnya benar. Ya, coba. Ini ketika di bulan Ramadan, pahalanya Masya Allah, tidak terbatas. Kenapa? Orang yang ibadah di bulan Ramadan, puasanya aja untuk Allah, betul nggak? Ya, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu aku yang langsung memberikan pahala. Aku yang langsung mantau, kata Allah. Aku akan menilai seberapa banyak amal ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya. Ya, di luar Ramadan aja pahalanya seperti itu. Apalagi di dalam Ramadan. Apa keutamaannya di bulan Ramadan? 1, dia mendapatkan keistimewaan di sisi Allah, menjadi orang yang paling istimewa di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ketika orang memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan, termasuk dia orang yang istimewa. Nah, main-main babuknya. Kurang 1 menit. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masya Allah. Dan orang yang seperti itu pasti sama Allah diberkahi ketika dia baca Quran. Mana dalilnya? Surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 3.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa inna kunna munzirin. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkahi. Ya, kalau orang baca Quran diberkahi enggak? Di bulan Ramadan diberkahi. Orang yang istimewa hidupnya diberkahi lagi. Itu di bulan Ramadan lah ya. Ini jadi jual beli Allah itu nggak main-main loh ya, nggak main-main. Di luar Ramadan aja pahalanya bisa 700 lebih. Satu huruf 10 sampai 700 lebih. Apalagi di bulan Ramadan, wah bukan lagi pahala lagi, ya rahmat Allah dapat. Orang yang paling istimewa berbarengan dengan turunnya Lailatul Qadar. Jelas Bapak Ibu? Ini 2 poin insyaallah akan kita sambung yang akan datang ya. Jadi amalan-amalan eksklusif di bulan Ramadan ya. Tolong jangan kita sia-siakan ya. Mumpung kita masih hidup dan sehat ya. Nanti kalau kita sudah meninggal kita akan menyesal. Atau kalau sudah sakit kita akan menyesal ya. Baca kurang lebihnya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Dapat domahu talatil uruk wa sabatal ajr insyaallah. Allahumma laka sumdu wa bika amantu wa laka astaghfiru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna